Yasikhu sahal istijaru, menyewa di qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran indal qabri, di kuburan. Nah, kayak tradisi di sini. Ada orang mati. Babun ay hadza babun bil ijarati, di dalam membahas tentang ijarah, yaitu sewa. Wa yadapun ijarah lughatan ay fil lughatin, itu ismun nama lil ujrati, untuk ongkos. Wa syar'an, dan di dalam syaratnya ay fi syar'in, itu tamliku manfaatin, memilihkan. Malaka, memiliki. Kalau malaka, memilihkan. Tamliku manfaatin, memilihkan manfaat. Bi'iwadin, dengan ganti. Kita naik nyewa motor, berarti kita menerima manfaat dengan naik motor itu, diganti dengan uang. Bisyurutin, dengan beberapa syarat hati-hatin yang akan datang. Tasyikhus sah apa ijaratun, ijarah. Jadi sewa ijabin, dengan ijab. Ka'ajar tugas, seperti akad ijarah siapa aku kak kepadamu. Ada pada ini barang, atau akroituka, atau menyewakan siapa aku kepadamu. Au malaktuka, atau memilihkan siapa aku kepadamu. Manafi'ahu, pada manfaat-manfaatnya ada. Sanatan, dalam masa 1 tahun. Bikada, dengan sekian, dengan apa namanya, biaya sekian. Jadi ada ijab dari orang yang memiliki barang. Wa qabulin, dan harus ada penerimaan. Ka istajar juga. Kemudian seperti menyewa siapa aku kepada badha. Wa iktara, itu dan menggadai siapa aku. Wa qabil, itu dan menerima siapa. Kalau berkata sebab Nawawi, Wong Nawawi fi syarhil muhadzab, di dalam syarah muhadzab, inna khilafal mu'atati, karena sesungguhnya perbedaan tentang mu'atoh. Mu'atoh itu jual beli yang kalau Jawa bilang lung-lungan. Jadi nggak ngomong, pokoknya rokok itu langsung duit. Nah, itu namanya mu'atoh. Dan kita kalau ke warung itu kan beli apa, kan tinggal nunjuk-nunjuk aja, udah dikasihkan itu rokok 2, terus kemudian itu gula, terus apa namanya mu'atoh. Itu yang jadi berlaku apa khilafil mu'atoh fil ijarati, di dalam akad ijarah. Artinya kan kayak jual beli itu semula kan harus ada ijab qabul. Nah, tapi kalau mu'atoh itu tidak apa-apa karena dianggapnya barang kecil. Demikian halnya ini akad sewa ini juga begitu. Kalau sekiranya barangnya kecil, umpamanya hanya menyewa motor saja, maka mungkin ya, aku antar ke stasiun, nah, tiba-tiba berapa lah, itu kecil. Tapi kalau nyewa gedung tingkat berapa untuk kantor selama 1 tahun, mana itu ya akad besar. Jadi makanya katanya Imam Nawawi, mu'atoh itu juga berlaku di dalam ijarah. Warohni, dan akad rohni gadai,
wal hibati dan hibah. Wa inna matasihhu bahwasanya sahapa ujar biujratin dengan ongkos, ya, dengan biaya soha yang sahapa konu adanya ujrin itu samanan adalah nilai uang, harga maklumin yang diketahui. Lil aqidah ini bagi kedua kedua orang yang akad. Sebetulnya memang harus begitu. Lah kita ini kadang-kadang kalau naik ojek kan tidak begitu, tiba-tiba naik nanti giliran nyampe tempat mahal. Ya. Jadi mestinya kan harus jelas sejak awal. Sebelum naik berapa kamu lagi. Jadi kadang-kadang kan sudah terserah bapak saja lah, gitu aja. Bila dikasih sedikit nanti ngomel. Maklumin yang diketahui lil aqidah ini apanya qadron kadarnya wa jinsan dan jenisnya wa sifatan dan sifatnya. Ingkana jika ada ajrin tadi itu fi zimmati di dalam tanggungan. Wa illa jika tidak ingkana fi zimmati kufat maka kafat maka mencukupi apa mu'ayanatuhu melihat pada ajrin tadi fi ijaratil aini di dalam menyewa barang awin zimmati atau tanggungan fala yasihu maka tidak sah apa ijaratu darin menyewa rumah wadabatin dan kendaraan biimaratin dengan ganti biimaratin dengan meramaikan lahar pada dan wa alafin dan ngasih makan. Jadi tidak boleh hanya menyewa kemudian pokoknya bagaimana tempat itu jadi diramaikan. Wala istijarin dan juga tidak berusaha menyewa disalahid untuk menguliti kambing itu, kulit kambing itu. Bijildin dengan dengan kulit. Ongkosnya itu dikasih kulit. Jadi dikasih kulit. Walitoh ninahui burin dan dengan nutu giling. Umpamanya tur ditukar dengan bibak didakikin dengan sebagian tepung fi manfaatin di dalam manfaat mutakawwamatin yang bisa dinilai yang bisa dinilai harga mutakawwam takwim. Maklumatin kimatun itulah bagi manfaat tadi itu.
Qimatun ada qimah, ada harga maklumatun yang diketahui. Apanya? Ainan barangnya, al-qadron dan kadarnya, wasifatan dan sifatnya. Waqiatan yang terjadi lil muqtari bagi orang yang menerima gadai tadi itu, apa namanya, menerima sewa tadi. Ghairu mutadhamminin yang tidak dikandung istifai ainin untuk memenuhi barang posdan dengan sengaja. Bi alla yatadammanahu, dengan sekiranya tidak menanggung atau memuat kepada mujar apa laku akad. Wa kharaja, dan kecuali bimutaqawwamatin, apama perkara laisa yang tidak ada itulah bagi muqawwamah, apa kimat tidak ada nilainya. Wala yaksihu, maka tidak sah apa iktiraun yaitu menyewa, iktira'u bayyain, menyewa tukang penjual, ini talafuzi untuk mengucapkan bimas di kalimatin dengan murni kalimat, au kalimatin atau beberapa kalimat yasiratnya sedikit, alal aujahi atas pendapat yang bisa dibaca. Artinya bahwa disewa untuk hal yang manfaatnya itu tidak jelas, nilainya itu tidak jelas. Walau ijaban wa qabulan, walaupun pakai ijab qabul. Jadi artinya di dalam transaksi itu memang harus jelas, ya. Harus jelas, nilainya juga jelas. Jadi supaya tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan menyesal di belakang. Wa in ruwijat, walaupun bisa memayukan janda atau payu itu melakukan ya nggak enak, menjualkan. Jadi menjadikan laku tadi itu mutaqawwamah hasil ada pada harta dagangan. Idlaki matalah, karena tidak ada qimah, jadi itu tidak dinilai dengan uang laha bagi sil'ah tadi itu. Wa min sama, dan dari situ ukhtusah ditentukan apa hadza ini as-sikhah tadi itu, mazkurun as-sikhah bimabiin, dengan barang yang dijual mustaqirin yang tetap, mustaqir qimati yang tetap harganya, bil baladi di dalam negara. Ya kalau dulu mungkin kalau kita pakai mata uang lain, negara lain, ya itu tidak berlaku. Jawa pakai dolar umpamanya waktu itu. Kalau ini kan kita udah lama. Kalau sekarang pakai dolar ya boleh-boleh saja, mau pakai dolar, mau pakai real, mau pakai ringgit, pakai macam-macam, peso, boleh saja. Karena sekarang tempat tukar menukar uangnya juga banyak. Makanya dulu ketika berapa tahun yang lalu kan ada istilah itu, ada apel Washington, ada apel Malang kan.
Jadi di kalangan para koruptor itu ada istilah-istilah sendiri itu. Duit mana, duit Singapura, duit Ringgit, duit Inggris, apa duit mana itu Amerika, itu ada istilahnya masing-masing. Jadi kalau yang belum pengalaman dengar itu ya kak sandi. Kal khubzi seperti roti, bi khilafi nahwi abdin, berbeda dengan umpamanya budak, wasaubin dan pakaian, mimma dari perkara yakhtalifu yang beda-beda apa samanu harganya, ma bi khilafi muta'atihi dengan berbedanya orang yang membeli ma. Fayaktasu maka tertentu, wayuktasu maka ditentukan apa bayuhu, menjual nahwi bai'in minal bayai dari tukang apa namanya, tukang penjual bimazi dinafin dengan tambahnya manfaat. Fayasikhu maka sah apa istijaru, yaitu apa namanya, menyewakan bayak tadi, apa namanya, mabit tadi, oh ya bayak ya, bayak itu orang yang banyak menjual, tukang menjual, bukan beberapa tukang, bukan. Jadi satu orang yang tukang menjual alaihi atas bayi. Wa haitsu lam yasikha, dan di mana tidak sah apa istijar. Fa in taiba maka jika capek apa bayar bikasroti tarududin dengan banyaknya mondar mandir, au kalamin atau berbicara, falahu maka itu bagi bayar ujratul misli, ada ongkos sepadan. Wa ila jika tidak intaiba ya fala lahu ujratul misli. Wa afta, dan berfatwa siapa Syekhuna Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, bukan Syekhuna Al-Muhaqqiq Ibnu Ziyad, bi hurmati akhdil qadhi, dengan haramnya mengambilnya hakim, al-ujrata pada ongkos ala mujarrati talqinil ijab, atas melulunya menuntun ijab, menuntun untuk mengucapkan. Tidak boleh karena sudah dibayar. Nah, tapi kalau sekarang kan walaupun sudah ada bayarannya kan tetap bahkan harus ngasih, kalau nggak ngasih malah nggak digarap tuh. Catat aja bisa sekarang padahal sudah ada gajinya, itu tutup saja minta cepat apa minta lambat, nah gitu. Oh ya, mau mengingat nanti hari Jumat ada pengajian ya di Al-Karimiyah, pengajian kitab Syarah Hikam oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Badal Jum'ah sekitar jam 1:30, nanti sebulan sekali, nanti pindah-pindah. Pertama di Kiai Daman, jadi memang yang menginisiasi ya saya sama Kiai Syihab. Jadi minta beliau untuk ngaji karena beliau bertempat di Depok, orang alim berada di Depok, kan dimanfaatkan oleh sayang-sayang. Maka kita minta, tak pikir semula itu kita ngajinya ke sana, menempat di dalamnya sana, karena dalamnya kan luas banget.
Ternyata malah beliau bilang, udah anu aja, diagendakan di kecamatan-kecamatan kan. Makanya pertama nanti di tiap bulan, pertama di Al-Karimiyah, karena beliau Rois Surya siapa? Kedaman, makanya saya kalau saya duluan kan nggak enak saya. Baru kemudian nanti ke pesantren saya, baru ke Limo, kemudian ke mana itu Cimanggis dan seterusnya. Tiap bulannya tiap hari Jumat, tetap Jumat jam 2. Tidak mesti, nanti berikutnya tinggal beliau bisanya tanggal berapa. Jadi karena kadang-kadang kan beliau ada acara apa saja kan yang masih banyak itu, ada seminar atau ini kebetulan beliau milihnya yaitu hari Jumat jam 2, setengah 2. Kalau bisa pada hadir, sayang. Dan sebulan sekali, bukan sebulan sekali. Idlaqul fatah, karena tidak ada beban itu wajib, itu maujud fidzalika di dalam demikian mujarradu talqinil ijab. Jadi hakim nuntun caranya menyampaikan ijab, kayak ngajari, kalau nikah ya ngajari ngucap, nanti kamu menyampaikan begini pada wali, mamanya mengucapkan saya nikahkan, saya kawinkan kepadamu Fatimah anakku dan seterusnya. Wasabaqau, dan telah mendahului kepada Ibnu Ziyad tadi siapa al-allamatu Umar al-Fatah bil ifta'i, dengan berfatwa bil jawazi, dengan boleh menurut al-allamah Umar al-Fatah boleh. Ilam yakun, jika tidak ada siapa qadhi itu waliyal mar'ati, walinya perempuan itu. Kalau dia walinya ya tidak boleh. Ini menurut yang biasa ulama berbeda pendapat. Faqala, berkata siapa Umar al-Fatah, idza laqqana, ketika menalkin siapa qadhi al-waliya pada wali, wa zauja, dan suami, sighatan nikah, pada sighat nikah, falahu, maka itu boleh bagi qadhi ayak khuda, sekiranya mengambil siapa qadhi ma pada perkara ittafaqa, yang sepakat siapa zaud dan wali tadi itu dan dengan qadhinya alaihi atas ma birridho, dengan ridho, bain kasura, walaupun banyak apa ma. Begini, ini karena beda cara pandangnya, cara analisisnya. Jadi yang satu mengatakan boleh, satunya tidak boleh. Jadi kalau yang satu melihatnya ya itu bagian dari pekerjaannya, jadi udah otomatis lah. Yang satu mungkin melihatnya itu pekerjaan tambahan, pekerjaan aslinya kan sebetulnya umpamanya mencatat kemudian dan sebagainya. Makanya dibolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Pokoknya kalau sudah fikih yang tidak ada nas yang sharih, itu potensi untuk berbeda pendapat itu ya besar. Makanya fikih itu tidak hanya fihi qaulani, fihi aqwal, ya. Bisa salah satu aqwal, bisa arba'atu aqwal, bisa
satu akwal, bisa macam-macam pendapat. Kayak umpamanya kita kalau lagi ngaji Banatul Ahkam itu kan, itu pendapatnya sini begini, pendapat berikutnya begini, pendapat ketiganya begini. Nah, kita boleh saja ikut salah satu pendapat itu, asal satu qadhiyah, ya, satu qadhiyah itu satu paket, jadi satu paket. Pilih yang boleh aja nih. boleh saja ambil yang boleh umpamanya. Makanya sering kadang-kadang hal-hal yang kadung di masyarakat udah kadung membudaya, kemudian tabrakan dengan pendapatnya Imam Syafi'i, maka akhirnya diambilkan dengan pendapat yang lain. Contohnya, orang itu kalau panen padi, kalau dalam praktek yang ada itu kan seketika panen langsung dibagi pada amil juga yang mengerjakan itu biasanya 4:1, 4 untuk pemilik, 1 untuk pekerja. Nah itu. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i baru kemudian kalau ngumpul dizakati. Kalau mazhab Syafi'i kan mestinya sebelum dibagi dengan amil dizakati dulu semuanya hasilnya, baru kemudian nanti bagiannya amil berapa. Nah tapi yang kadung merajalela seperti itu ya akhirnya dijadikan pendapat yang membolehkan, ya pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau yang perbedaan urusan fikih ini apalagi tidak ada nas yang sharih, maka ya kita harus toleran saja, jangan kencang-kencang ya, jangan kencang-kencang karena banyak pendapat tadi itu, banyak pendapat. Makanya dulu ketika ada ya yang nikah di hotel itu ya tahun berapa itu, 90 atau 2000 awal, 90 berapa ini. Nah itu kan yang lain ngamuk-ngamuk, marah-marah itu ya karena ngajinya baru Sulam Safinah. Yang ngajinya baru Sulam Safinah itu marah-marah, bahkan pesantrennya supaya diambil alih apa-apa waktu itu. Tapi katanya Gus Dur ya, masalah gitu aja, ngomong fikih itu ya, pendapat tentang nikah itu kan banyak sekali, banyak sekali. Itu masih mendingan masih mau nikah. artinya masih berusaha untuk baik lagi. Nah, kalau ngajinya baru Sulam Safinah, Fathul Qorib, ya nggak ketemu lah gitu-gitu itu ya. Jadi baru pendapat-pendapat yang banyak itu ya di kitab-kitab yang lebih gede. Saya itu punya kitab Al-Muhalla. Itu karangannya itu Daud Adz-Dzahiri itu. Daud Adz-Dzahiri itu asal janda boleh menikahkan dirinya sendiri, ya, tidak pakai wali, tidak pakai saksi, ya, 2 boleh. Terus mana tadi?
Falaisa lahu akhdhu syai'in ala ijabin nikahi wujubihi. Falaisa wa illam yakun laha waliya wa illam yakun laha waliyun ghairuhu, gitu kan ya tadi. Jika wa illam yakun, jika tidak ada itulah bagi apa namanya imro'ah siapa wali ghairuhu selain qadhi. Falaisa, maka tidak boleh itulah bagi qadhi apa akhdhu syai'in, mengambil sesuatu ala ijab nikahi, atas ijab nikah, diwujubi karena wajibnya ijab nikah ali atas qadhi khina lam yakun laha wali. Jadi karena orang perempuan tidak ada walinya, maka walinya adalah qadhi atau hakim. Karena itu hal yang wajib, maka tidak boleh ngambil. Kalau diberi nggak apa-apa ya? Nah, diberi nggak apa. Maksudnya nggak boleh ngambil termasuk narik begitu? Ya, yang maksudnya menarik itu. Jadi akad-akatan, memang akad-akatan bahwa saya mau nanti harus sekian. Nah, itu yang enggak boleh. Oh, sekarang barang amplop saja dimasalahkan. Saya yang rame hari ini kan ya, masa di framing macam-macam itu pesantren itu, Masya Allah, godaannya itu. Kalau qadhinya ditanya kira-kira berapa Pak Kiai gitu, gimana cara jawabnya nih? Kan mau ngasih nih tadi yang mau nikahkan tadi nggak boleh ngambil, kemudian yang ininya yang mau nikah itu nanya. Ya boleh saja kalau itu karena bukan inisiatif memberinya dari terserah. Ya, terserah, artinya terserah dia. Karena bukan, kecuali kalau dia yang bilang harus segini loh ya. Nah, gitu. Yang tidak boleh kan ketika sudah menentukan. Tapi kalau mau dikasih umpamanya, ya yang kira-kira pantas berapa lah kira-kira gitu kan ya. Saya jauh, kemudian bensinnya berapa, capeknya berapa. Sekarang kan model begitu udah banyak. Penceramah-penceramah yang udah tercemar itu, terkenal itu ya. DP dulu kan? DP dulu, itu daftar DP. Ya. Jadi kemudian nanti sebelum berangkat harus sudah lunas. Jadi sebelum berangkat itu ya ada. Tiba-tiba ada sesuatu. Makanya dulu yang rame itu di mana itu, daerah Sukabumi atau apa itu apa? Ya udah lunas, ternyata kena macet. Kena macet, jamaah udah bubar. Terus dia datang. Nah, datang kan ya dimasalahkan karena apa? Karena datangnya kok acara udah selesai. Alasannya ya karena macet. Ya. Akhirnya ramai di koran itu kan. Nah ya kan ya gitu-gitu yang jadi memalukan. Ada lagi sekarang yang apa namanya, mau didoain secara khusus kalau nominalnya sekian. Nah jadi orang menawarkan doa. Jadi 50.000 boleh, ada 100.000 boleh, tapi kalau 10 juta nanti didoakan khusus. Orang kok pede amat kalau doanya mustajab. Penerimaan doa. Hari ini ada saja orang itu, Masya Allah, kayak
Yang gini-gini ini yang kemudian nanti mencitrakan Islam yang jelek itu ya kayak gini. Makanya kalau mamanya akhirnya dibayar betul, kemudian tidak mustajab, itu gimana kalau tidak mustajab itu? Klaim. Komplain. Yakin betul doanya mustajab. Doanya pakai paket-paketan. Intaha habis apa qaulu Umar wafihi, dan itu di dalam apa namanya ijab ala akhdhu syai'in ala ijabin nikahin nadhar, ada beberapa pandangan. 5 karena perkara takarrara yang telah tetap apa ma'anifan di dalam waktu dekat tadi itu. Wala istijaru dirhamid darahima, dan tidak boleh menyewa beberapa dirham wa dananiro dan beberapa dinar. Ghairul mu'arradi, yang tidak apa namanya disewakan, dipinjamkan, ditazini untuk berhias. Mengapa? Li'anna manfa'ata nahwit tazini, karena manfaatnya umpamanya memakai hiasan biha dengan darahim dan dananir, itulah tuqabalu, tidak bisa dibandingkan apa manfaat tadi itu bimalin dengan harta. Amal mu'arrad, adapun yang di apa namanya digunakan atau dipinjamkan tadi itu, fayasikhu, maka sapa istijaruha, menyewa darohim dan danarir, alama atas perkara bahasau yang membahas pada mas siapa ladroi mumdaroi. Wali li'annaha, karena sesungguhnya darohim dan danarir tadi khina idin khinaid, karena temu arrotan itu kuliun adalah perhiasan. Jadi ada orang minjem apa nyewa duit, nyewa dinar sama nyewa, mengatakan duit emas ya, dinar itu duit emas, kemudian dirham itu duit perak. Nah kalau disewa untuk hiasan ya tidak apa-apa. Kalau disewa bukan untuk hiasan, terus untuk apa, terus kemudian untuk apa namanya, untuk digunakan, mau nyewa digunakan artinya untuk jual beli ya, itu kan akadnya mestinya bukan akad sewa, bukan akad, tapi akadnya adalah ya bisa pinjam, bisa gadai dan lain. Wastijarul khuli, adapun menyewa perhiasan itu sahihun, adalah boleh qat'an secara pasti. Wa bimaklumatin, wa kharaja bimaklumatin, apa istijarul majhul, yaitu menyewa perkara yang tidak diketahui. Wa ajartuka, seperti maka adapun lafaz ajartuka, menyewakan siapa aku kepadamu, ikhtadar ini pada salah satu dari rumahku, itu batilun, batal. Mengapa? Karena tidak jelas, harus jelas. Makanya punya rumah 2 yang disewakan yang mana? Nah, gitu. Jadi umpamanya punya 2 rumah, orang itu mau nyewa yang mana? Nah, yang mau milih itu ya berarti akad baru dengan ini, nyewa ini, akadnya ini. Tidak boleh nyewa, pokoknya nyewa salah satunya. Nah, itu namanya majhul. Ya, dianggap kalau di sini tidak boleh. Babi waqiatil muqtaroh, dan dengan apa ya khruju biwaqiatil
muktari ya, orang yang menerima gadai apa ma perkara ya kau yang terjadi apa nafwa manfaatnya ijarah tadi itu lil ajiri pada buruh, fala yasikhu maka tidak boleh apa istijaru menyewa di ibadatin untuk ibadah tajib yang wajib fiha di dalam ibadah apa niatun niat ghairu nusukin selain ibadah haji. Nggak boleh orang nyewa ibadah yang tidak bisa digantikan. Jadi saya tidak sholat isya ini, kamu tak bayari, tolong apa namanya sholat isya makin mengganti saya. Puasa enak. Makanya konsep awal orang kalau meninggalkan sholat itu ya asalnya tidak bisa dikodok dan tidak bisa dibayari fidyah, karena itu ibadah yang bersifat pribadi, tidak bisa digantikan lah, tidak bisa digantikan. Jadi lah kemudian hanya saja pernah ada dalam kasus puasa, ada perempuan sowan kepada Nabi menceritakan kalau ibunya meninggal punya utang puasa, apakah aku harus berpuasa untuknya atau mengqadainya? Nabi mengatakan kalau dia punya utang apakah kamu akan bayar? Iya, akan saya bayar. Maka hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Makanya kemudian sholat itu dikiaskan dengan puasa tadi itu. Makanya kalau ada orang mati punya utang sholat, maka kemudian bisa dibayari fidyah, bisa diqadai, ya, bisa diqadai oleh ya. Tapi ya dosa kalau orang sengaja nggak sholat supaya nanti yang penting udah nyiapkan duit untuk apa namanya. Jadi ada orang saya nggak sholat kok ini nanti apa namanya duit ini saya sekarang nggak sholat nanti tolong dibayari orang untuk mengqadha, nah tidak boleh. Kasolati seperti salat. Mengapa li'annal manfaata, karena sesungguhnya manfaat fidzalika di dalam demikian ibadah itu lil ajiri bagi buruh, lal mustajir bukan orang yang menyewa. Karena tidak ada gunanya barang orang nyewa orang untuk ganti sholatnya dia kan tidak ada, barang tidak boleh. Ya. Kalau haji boleh, memang boleh haji termasuk mewakilkan zakat, membayar zakat itu boleh. Tapi selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Wal imamati dan imam. Walau nukila, walaupun dinukil, apa ya? Walau naflin, walau fi naflin, walaupun di dalam salat sunnah, kata tarawih seperti salat tarawih. Di annal imam, karena sunnah imam itu musallin, orang yang salat li nafsi. Jadi nyewa orang untuk jadi imam itu sebenarnya tidak boleh kalau di sini, karena ya dia ini meskipun nggak jadi imam ya sholat juga, sholat juga. Nggak boleh berbuat ongkos ini. Kalau akad-akatan yang nggak boleh, kalau nggak diakati ya boleh. Kan biasanya kalau di sini kan khutbah itu dengan imamnya, kalau hanya khutbah saja dikurangi separuhnya untuk imam, enggak khutbahnya separuh. Oh ya ada model begitu.
Paman aroda, paman maka ada pun siapa orang itu aroda berkehendak siapa man, uktu dia maka diikuti siapa man bi dengan imam. Artinya kalau dia pokoknya sholat kemudian orang kan mengikuti dari belakangnya. Wa ilam yanwi walaupun tidak niat siapa imam al imamata menjadi imam. Amma adapun perkara wayat wajib yang tidak butuh apa ma'ilan niatin kepada niat kalau adzan seperti adzan wal iqamati dan iqamat fayasih maka boleh apa istijaru menyewa alaihi atas mal tadi itu. Jadi kalau menyewa orang suruh adzan, nah itu malah boleh. Nah, dan qomat wal ujratu ada berongkos itu muqabilatun membandingi di jami'i pada seluruhnya ma'anahwi riayatil waktu beserta harus menjaga aturan. Kalau orang menjadikan apa menjadi muadzin itu kan otomatis dia termasuk yang harus jaga waktu kan, berarti otomatis. Maksud azannya nanti di tengah-tengah zuhur mamanya kan ya enggak, mesti dia dijadikan tukang azan di masjid itu berarti azannya harus di awal, berarti dia harus jagain waktu. Wa tajhizil mayyiti dan memulasara mayit. Nah ini juga termasuk yang boleh ini. Makanya kadang-kadang mahal taklimul Qur'ani dan mengajari Al-Quran itu boleh. Boleh seluruh Quran atau ba'diyah atau sebagian. Ya guru Iqra, guru qiraati. Wa in ta'ayyana walaupun menjadi fardu ain apa taklim alal muallimi atas guru. Lil khabari karena ada hadis as-sahih. Inna akhaqqama sesungguhnya paling berhaknya perkara akhadtum yang mengambil siapa kamu alat asma apanya ajron ongkosnya adalah kitabullah. Jadi orang yang paling boleh untuk mengambil ongkos itu adalah orang yang ngajari Al-Quran. Bisa kalau dawu satu syekhuna bisa minhaj dalam syarah minhaj. Ya si khusah pal istijaru menyewa di qiraatul Quran untuk membaca Al-Quran indal qabri di kuburan. Nah, kayak tradisi di sini. Ada orang mati, kemudian nyewa beberapa orang suruh baca Quran selama 7 hari ya biasanya. Sekarang udah gak dikubur lagi kan? Oh, udah enggak. Anu dingin masalahnya. Sekarang di rumah baca. Au ma'ad doai dan setelah doa bimislima dengan apa seperti perkara khasola yang hasil apa lau bagi qori minal ajri dari ongkos lau bagi mayit au li ghairi aksalan mayit akibaha setelahnya apa namanya qiraah, setelah qiraah Ayyana yang menentukan siapa mustajir zamanan pada zaman makanan atau tempat aula atau tidak. Di tempatnya boleh, pokoknya khataman terserah, mau di kuburan boleh, mau di rumah boleh. Wa niyatus sawabi ada itu di mana ya, saya pernah cerita ada orang kaya sampai sekarang udah matinya udah bertahun-tahun itu tiap hari ada yang ngaji, dibayar untuk itu ngaji di makamnya itu tiap hari. Hah? Oh gitu ya? Oh ya itu mungkin di Mbah Mas itu. Jadi ya itu dibacakan, jadi bayari orang itu tiap hari. Nah, ini termasuk ini siapa namanya? Saya punya teman itu yang dari Madrasatul Quran itu Cinere. Ustadz siapa itu? Hah? Bukan, satunya. Al-Quran itu juga begitu. Itu ngaji yang rutin di situ. Jadi ngaji tiap hari. Jadi ya dia kayak PNS itu dapat gaji rutin tiap hari.
Ustadz siapa itu? Jadi jam-jam segitu itu dia nggak bisa diganggu, mesti harus baca Quran di rumahnya orang. Dan itu besar katanya itu, besar. Barang per bulannya itu 30 juta apa berapa. Ya tiap hari. Lah nyari nemu yang seperti itu yang sulit itu. Nemu proyek yang seperti itu. Nyari yang pengusaha yang memang kayak miliuner itu ya. Nah, daftar aja mamanya kayak Pak Harto, mamanya kan keluarganya suruh bayari tiap hari kan. Ada juga dulu zaman Pak Fadil itu, Fadil Imran itu di Polda itu tiap hari ngaji khataman Quran. Jadi tiap hari bayari, ada mengundang orang hafid itu untuk baca Quran tiap hari. Jadi untuk supaya doakan Polda itu. Wa niatus sawabi, adapun pahalanya, niatnya pahala lahu untuk al-mad'ulah wa du'ain, selain doa itu lahun sia-sia, khilafan berbeda dijamin pada sekumpulan ulama. Wa ini ikhtaro, walaupun memilih siapa subuki ma pada perkara kor yang berkata siapa ulama pada ma. Jadi memang ulama beda pendapat tentang masalah ihda'u thawabil qiraah ya. Kalau thawabus sedekah itu semuanya sepakat di hujah itu. Kalau ihda'u thawabil sedekah itu semuanya sepakat. Tapi kalau thawabu ihda'il qiraatil Quran itu sebagian mengatakan tidak terima. Dan yang diterima itu justru begini, orang yang bacanya di kuburan. Jadi bukan disampaikan, tapi mayit itu karena mendengarkan orang baca Quran. Nah, jadi gitu. Jadi kayak ada orang baca Quran kita dengerin, kita dapat pahala. Nah, seperti itu. Jadi bukan pahala bacanya dikirimkan, bukan. Dia otomatis dapat karena mendengarkan orang yang baca Quran. Itu kalau di hujah sunnah wal jamaah itu. Makanya juga demikian, demikian lahun ihda itu menghadiahkan aku qiraati pada bacaan kau sawabahu atau pahalanya qiraah lahu bagi al-mad'ulah khilafan kali berbeda di jamkin aidon bihadratil mustajiri, atau dengan hadirnya orang yang menyewa tadi. Nahwi waladi, umpamanya anaknya mustajir, bima di dalam perkara yang baru yang tanpa wa ma'adzikrihi, dan beserta menyebutnya mustajir fil qalbi di dalam hati, halataha pada ketika qiraah. Karena seperti keterangan Dakar yang menuturkan kepada mas siapa batu sebagian ulama. Wadzalika, ada pun demikian lahun tadi itu wadzalika, ada pun demikian
istijar tadi itu bolehnya istijaru qiraatul Quran li'anna maudhi'aha, karena sesungguhnya posisinya qiraah itu maudhi'u barokatin, adalah tempatnya barokah, wa tanazzuli rahmatin, dan turunnya rahmat. Wa doa, udah berdoa baca setelah qiraah itu aqrabu, lebih dekat apanya ijabatan, dikabulkannya. Jadi kalau ada orang baca doa khataman, setelah khataman Quran itu lebih dikabulkan. Wa ikhdaru mustajir, adapun menghadirkannya orang yang menyewa fil qalbi, dalam hati, itu sababun sebab lisumulir rahmati, bagi mencakupnya rahmat. Idza tanazzalat, ketika turun apa rahmat, ala qalbil qari, atas hatinya orang yang membaca. Wa al-haqqa, dan menyamakan dia dengan qiraah al istijaru, atau wa ul-hiqqa, dan disamakan dia dengan qiraah al istijaru, menyewa limahdid zikri, untuk zikir, murninya zikir, wa du'a, dan doa kibau setelah zikir.